Oke, jadi video kali ini gua akan coba merekomendasikan HP buat kalian yang mau ngonten tanpa perlu takut kehabisan baterai. Soalnya pengalaman gue pribadi, HP kalau dipakai buat ambil foto ataupun video, baterainya itu cepet banget habis, terutama di video itu bener-bener nguras baterai banget. Ya udah langsung aja, ini adalah videonya. Oke, jadi yang gue pegang saat ini adalah Samsung Galaxy M34 5G. Harga retail HP ini di 4.099.000, tapi kalian bisa dapetin HP ini di harga 3.999.000 aja. Lumayan banget itu, hemat sampai 100.000. Apalagi Samsung kalau HP-nya baru rilis minggu atau 2 minggu kemudian harganya udah mulai turun di beberapa marketplace. Untuk di paket pembeliannya seperti biasa, ukuran boxnya cukup tipis kayak seri-seri Samsung yang lain, alias kagak dapet yang namanya kepala charger. Di dalamnya cuma ada kabel USB Type-C to Type-C, buku manual, kartu garansi, dan SIM ejector. Tapi kalau kalian beli di officialnya Samsung, kalian bakalan dapetin bonus tambahan kayak kepala charger 25 watt dan YouTube Premium selama 2 bulan. Dan ini ada 3 selling point utama dari Galaxy M34 5G ini. HP ini pakai layar Super AMOLED, triple kamera 50 megapiksel with OIS, dan baterainya jumbo di 6000 mAh. Kalau secara tampilan menurut gue pribadi emang desainnya ini agak kurang up to date, soalnya rata-rata HP sekarang itu pakai frame yang lebih ke flat, sedangkan di Galaxy M34 5G ini masih pakai model yang curve. Tapi di satu sisi untuk desain lengkung kayak gini bikin grip di tangan itu jadi lebih enak dan lebih nyaman buat pemakaian sehari-hari. Untuk dimensinya dia lebih tipis dan lebih kecil dari seri pendahulunya di Galaxy M33, tapi untuk bobotnya ditambah dari 198 gram sekarang jadi 208 gram. Untuk varian warnanya dia ada 3, ada yang dark blue yang gue pegang ini, terus warna silver, dan warna blue yang lebih terang. Untuk finishing warna dark blue-nya ini glossy minimalis, dan sayangnya masih pakai material polikarbonat, jadinya sidik jari jadi lebih gampang kelihatan. Overall untuk Samsung Galaxy M34 5G ini tetap bisa ngasih desain yang kelihatan cakep dengan kenyamanan yang maksimal. Untuk di sisi kanan ada tombol on off yang nyatu sama fingerprint sensor, terus ada tombol volume atas dan bawah. Di bagian atas ada lubang mic, sebelah kiri ada slot SIM tray, dan di bagian bawah masih ada port jack audio, lubang mic, port Type-C, dan lubang speaker yang sayangnya masih pakai mono. Untuk slot SIM tray-nya dia pakai model hybrid dan micro SD-nya support sampai 1 TB. Untuk kecepatan baca sensor fingerprint-nya ini termasuk cepat dan enggak tajam di sudut sensornya. Kalau untuk spesifikasinya, HP ini pakai prosesor Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Untuk variannya dia cuma ada satu varian aja yang RAM-nya 8 GB dan storage 128 GB, dan ada fitur RAM Plus sampai 8 GB. Untuk prosesor ini sebenarnya udah dipakai di tahun kemarin dan dipakai lagi di tahun ini karena emang terbukti untuk efisiensi dayanya emang beneran bagus, jadi bisa ngasih performa yang cukup dan baterai yang awet banget. Kalau untuk OS-nya dia pakai Android 13 dan One UI 5.1, dan kita juga dijanjiin akan dapetin update OS selama 4 tahun dan security patch sampai 5 tahun. Kalau untuk baterainya gede banget di 6000 mAh dan support pengecasan sampai 25 watt. Dan emang udah ciri khas dari seri M yang ngasih ukuran baterai yang jumbo banget kayak gini. Tapi gue cukup salut sama Samsung karena masih bisa ngasih dimensi yang ramping dengan baterai di 6000 mAh-nya. Untuk klaimnya mereka, HP ini bisa ngecas 43% selama 30 menit dan keisi full dalam waktu 90 menit aja. Kalau untuk di bagian layar, pakai ukuran layar 6,5 inci Super AMOLED 120Hz, resolusinya Full HD+, peak brightness-nya di 1000 nits, dan ada fitur Vision Booster dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan seperti biasa, Samsung masih pakai model kamera depan Infinity U dan bezel bawah yang masih cukup tebal. Tapi setelah gue pakai HP ini selama semingguan, menurut gue semua itu terbayar sama kualitas layar yang bagus banget dan One UI yang nyaman buat pemakaian sehari-hari. Untuk fitur penting di HP ini juga masih ada kayak NFC, 5G, secure folder, edge panel, dan lain-lain. Untuk Dolby Atmos di sini juga ada, tapi sayangnya harus pakai TWS dulu baru bisa aktif karena dia speakernya masih pakai mono. Kalau kalian aktifin pertama kali, kalian bakal dapetin sisa storage 94 GB. Untuk di bagian kameranya pakai 3 setup kamera belakang 50 megapiksel main camera with OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Dan untuk kamera selfie pakai resolusi 13 megapiksel. Untuk settingan kameranya dia ada mode fun, ada portrait, ada foto, ada video, dan more. Di more ini ada pro video, single take, night mode, dan lain-lain. Di sini gue udah coba ngambil sampel beberapa foto dari Galaxy M34 5G ini dan kayak ginilah hasilnya. Untuk hasil fotonya menurut gue ciri khas Samsung banget, warnanya pop, detailnya mantep, dan dynamic range yang cukup luas. HP ini juga ada fitur AI Image Enhancer yang fungsinya buat ningkatin kualitas resolusi foto jadi lebih detail lagi.
Dan kita juga dikasih fitur yang bagus banget, yaitu object eraser, alias kita bisa ngilangin objek yang ngeganggu di foto biar fotonya jadi lebih menarik. Ini adalah contoh di Ultra HD 30 fps. Dia bisa di zoom sampai 10 kali dan balik lagi ke 1 kali. Dan ini yang Full HD 30 fps, dia bisa ganti ultra wide 2 kali, 1 kali ultra wide. Dia bisa di zoom sampai 10 kali, balik lagi ke 1 kali, ke 10 kali. Dan di Full HD 30 fps dia ada fitur Ultra Steady, jadi bikin hasil goncangannya tuh lebih stabil. Di sini gue juga udah sempat ngetes Antutu benchmarknya. Untuk skor Antutu gue dapet di 470 ribuan, Geekbench 6 dapat 963 untuk single core dan 2076 untuk multi core. Untuk game yang akan gue coba saat ini, gue pakai main Genshin Impact. Di sini gue bisa dapet settingan default low di 30 fps, tapi gue akan coba main di settingan default dan fps-nya gue naikin ke 60 fps. Dan kayak ginilah gameplaynya. Untuk kesimpulan, Samsung Galaxy M34 5G ini emang dibuat untuk kalian yang mau jadi konten kreator. Baterainya gede banget di 6000 mAh dan prosesornya juga emang dibuat untuk efisiensi daya. Jadi memang secara teori baterai HP ini harusnya nggak ada matinya dan pastinya badak banget. Dan dia juga masih dikasih slot microSD sampai 1 TB. Jadi bisa nyimpen lebih banyak foto dan video di handphone ini. Cocok juga untuk kalian yang kerjanya sering di luar terus dan susah banget buat nyari yang namanya colokan. Kualitas layarnya juga bagus banget, 120 Hz nya juga smooth banget, dipakai di bawah sinar matahari langsung juga masih terang, ditambah fitur vision booster juga. Untuk grip di tangan juga masih nyaman, masih ada jack audio, dan untuk pemakaian jangka panjang HP ini bagus banget karena dapetin update yang panjang banget. Walaupun secara tampilan Samsung Galaxy M34 5G ini agak kurang up to date, speakernya juga masih mono, tapi untuk kualitas suara speakernya masih dalam kategori yang cukup bagus, nggak kayak speaker mono di kelas entry level mereka. Nggak ada IP rating juga, alias dia nggak aman buat dibawa hujan-hujanan atau dibawa ke pantai yang banyak pasirnya. Tapi ini wajar juga soalnya buat di kelasan harga segitu brand lain juga masih nggak berani ngasih yang namanya IP rating. Jadi ya balik lagi ke kalian, apakah Galaxy M34 5G ini udah sesuai kebutuhan dan sesuai selera kalian atau enggak. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama handphone ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gue Johnny cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.